berada di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Saya lihat beberapa wajah matanya masih saya ingat, karena saya kenal dengan Pak Cipri sedikit banyaknya. Luar biasa, mata yang saya kenal. Putranya, matamu mata bapak siswa. Luar biasa. Ya baik, perkenalkan saya Pendeta Yani Senggo. Saya seorang hamba Tuhan yang hari-hari melayani negara dan sempat berkecimpung dengan Pak Cipri di NDM ya. Sekilas saya menjadi pelaksana karena tugas-tugas lainnya. Dan Tuhan izinkan ketemu dengan Ibu Rika dan akhirnya saya diketemukan. Elsa dan juga jemaat di tempat ini. Sehari-hari saya melayani di sebuah yayasan dan berkecimpung ke penjara juga, melayani mereka membuat sekolah Alkitab, memerdekakan semua warga jemaat yang tadinya nggak mudeng tentang kebenaran firman Tuhan, disebabkan mereka mengerti tentang arti pujian penyembahan, hingga orang Batak, orang Ambon, orang Timur yang soalnya bagus mulai mengerti menyembah itu luar biasa. Waktu pengertian penyembahan disampaikan, dibukakan, itu suara indahnya dari hati. Luar biasa. Ya, amen. Hari ini Tuhan mengajak kita sekalian, saya diajak Tuhan semalam untuk menerjemahkan sebuah kebenaran firman Tuhan buat teman-teman atau jemaat di tempat ini. Dan saya percaya waktu kebenaran ini didapat dan dibawa pulang, Anda akan lebih merdeka lagi hidup dalam Tuhan. Karena selama ini kita dibohongi atau terjebak dengan sebuah kata yang disebut dengan asumsi. Asumsi ini seperti jerat tipis, trap yang tipis yang kalau kita terus biarkan itu akan membuat sebuah jerat yang makin lama makin kuat dan kita nggak bisa bergerak di situ. Jadi waspada terhadap bahaya asumsi. Kata pengertian asumsi ini dalam kamus bahasa Indonesia mengatakan bahwa dugaan, asumsi itu dugaan yang diterima sebagai dasar, landasan berpikir, dan dianggap benar. Itu asumsi. Yang menganggap benar itu kita. Waktu asumsi itu dipelihara, dasar berpikirnya, kemudian landasan berpikir, maka segala sesuatu yang dibukakan oleh Tuhan atau hal yang benar dianggap salah. Karena terbangun asumsi. Saudara lihat ya, kalau kita terjerat di situ, itu bertahun-tahun kita akan terjerat dengan jerat itu, dan kita nggak ngerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan banyak gereja Tuhan, tubuh Kristus yang terasumsi dengan jebakan ini, jebakan Batman saya kira. Dan biarkanlah hari ini kebenaran ini membuat saudara-saudara sekalian di tempat ini mengerti bagaimana kita hidup dengan kebenaran yang hakikat yang memerdekakan. Sebab kebenaran itu mempunyai tugas utama memerdekakan. Dan asumsi mengikat dan tidak merdeka. Dan hari ini saya berdoa supaya teman-teman jemaat tempat ini pulang ngerti kenapa saya mesti menyembah, kenapa saya mesti beribadah, kenapa saya meletakkan persembahan tubuh, jiwa, dan roh di hadapan Tuhan. Mengapa saya mengangkat tangan, mengapa saya harus melayani jemaat yang tidak mampu, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengapa saya datang hari Minggu, hari Sabat, kok hari Sabat, hari Minggu, kenapa nggak hari lain? Kenapa hari lain dari hari Sabat, dan seterusnya. Ini kebenaran yang membuat teman-teman mengerti bahwa sebenarnya di antara kita banyak yang terjerat dengan jebakan Batman asumsi. Oke? Siapkan ikat pinggangmu, akan kencang berlari. Ya, tadi ada belum siap. Beritahu kan? Oh ya sedikit. Siap-siap. Oke, kita mulai. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, bukan separuh, seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita akan kembali ke Tuhan, dan kita kembali ke mana?
surga. Surga adalah tempat bagi yang tak bercacat, yang tak bercelah, dan yang sempurna. Surga tempat bagi jiwa kita, roh kita kembali dengan tak bercacat, tak bercelah, dan yang sempurna. Kita kembali ke surga, artinya tubuh kita akan dibaringkan ke tanah dalam peti mati, tapi roh dan jiwa kita kembali ke Tuhan dengan tak bercacat, yang sempurna, dan yang tak celah. Saat datangnya Tuhan yang kedua kali. Masalahnya, roh kita sangat dipengaruhi oleh kondisi jiwa kita. Kekristenan memberikan roh Tuhan, tapi roh Tuhan dibiarkan nganggur hingga jiwa kita tidak lagi sempurna, jiwa kita cacat, jiwa kita bercelah. Salah satu jerat yang sangat tipis ialah asumsi. Kalau kita tidak menang di asumsi, kita akan terpenjara terus dengan asumsi-asumsi salah yang kita bangun dan kita bawa terus-menerus. Di seberang, agama seberang, lihat bagaimana asumsi yang dipungut dari kita. Saudara-saudara sekalian, asumsi salah ini yang seringkali kita pelihara dan itu dijeratnya di jiwa kita. Hingga jiwa kita tidak lagi sempurna. Jiwa kita dijerat, padahal telah kalau kita kembali ke Tuhan, roh, jiwa, tubuh kita diminta kudus, tak bercacat, dan tetaplah sempurna. Amin. Kalau Anda nggak mau sempurna, nggak mau tetap cacat dan tetap celah, tinggalnya di neraka. Itu paling simpel. Kalau Anda ingin hidupmu telah kembali ke Tuhan, sempurna, tak bercacat, dan yang tidak celah, maka kita diminta Tuhan untuk tetap memelihara roh, jiwa, tubuh kita. Amin. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Si iblis. Berjalan keliling seperti sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis lebih rajin dibandingkan kita hingga kita tidak tahu bagaimana cara jerat iblis. Iblis tidak lagi doa, enggak juga. Kita yang pulang doa, iblis pandai. Dia mencari kesempatan demi kesempatan menjerat jiwa kita. Ya, ini saya ingin supaya Bapak Ibu sekalian mengerti tujuan akhir kita itu kita pulang ke surga. Roh kita, jiwa kita, tubuh kita tak cacat, tak celah, sempurna. Itu tujuan akhir hidup kita dan ketemu Tuhan di awan-awan yang permai dengan tubuh kemuliaan yang Tuhan janjikan. Dan kita mengenakan tubuh baru, yaitu tubuh kemuliaan Tuhan yang tak cacat dan tak celah. Dan kita akan ketemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai dan kembali memerintah dengan tubuh kemuliaan. Dan untuk bisa ke sana dikatakan berjaga-jagalah, sadarlah, sadar dan berjaga-jagalah, sebab iblis lebih rajin dibanding kita. Kita jarang doa. Kita jarang baca firman Tuhan. Waktu jerat mulai mengancam kita, musuhmu itu yang suka menjelek-jelekan kamu, itu musuhmu, benci dia. Jangan kasihin musuhmu. Itu kan jerat. Aku katakan kasihilah musuhmu dan berdoalah buat dia. Kalau kita nggak ngerti, kita akan berjerat dengan pengertian yang salah. Jiwa kita membenci akan musuh kita. Padahal firman Tuhan katakan kasihilah musuhmu dan berdoalah. Bayangin, kalau kita nggak sadar, iblis lebih rajin, keliling, patroli. Ya, kita jangan doa keliling. Iblis keliling tiap saat melihat kesempatan demi kesempatan. Si bapak ini lagi marah dengan istrinya, benci sama istrinya. Ditiupin. Ada wanita cantik yang memperhatikan kamu di rumah, di kantor.
yang rajin kasih tahu, mengirimkan WA, selamat pagi, apa kabar, ya itu jerat lagi enggak? Itu asumsi yang terbangun dalam pemikiran kita bahwa itu yang iblis kerjakan. Iblis lebih rajin, kita yang kurang rajin, kurang menyembah. Padahal pujian penyembahan adalah tembok berapi yang melindungi kita. Ya, saya berdoa ada jemaat di sini mudeng, semudah-mudahnya itu bahasa Perancis, mudeng. Anda semudah-mudahnya memahami bahwa Allah serius nyata hidupmu. Amin. Asumsi salah kalau dibiarkan, terus kan? Asumsi salah kalau terus dibiarkan akan menjadi masalah serius. Contoh dalam hal komunikasi. Ini seringkali kejadian nih. Ini seringkali kejadian. Apa yang kita ngomong disangkapnya beda. Ya. Misalkan ini contohnya nih. Kita pulangnya, ini suami istri. Pulang kantor, Pak, dari mana? Bapaknya pulang kantor ditanya sama istri, ditanya, Pak dari mana? Atau Papa dari mana? Pak dari mana? Pertanyaan itu, komunikasi ini ditanggapinya, dia mulai curiga sama gua nih. Ya, timbul perkataan ribut di situ karena apa? Komunikasi yang dibuat salah. Dalam bahasa komunikasi timbul namanya noise. Bukan voice yang didengar, tapi noise yang didengar. Hilang noise? Noise it is, noise itu seperti kalau Anda tekan gelombang radio, zaman sekarang itu udah kayak begini ya, kayak digital sekarang di radio. Tapi zaman dulu, kalau kita mau cari gelombang radio yang pas, sebelum pas yang itu akan muncul gesekan-gesekan suara, itu namanya noise. Sedangkan yang pas namanya voice. Nah, sekarang sesuatu yang noise membuat voice nggak jelas dan iblis bertingkah atau mengambil kesempatan di tempat itu, membuat semua menjadi noise. Dan akhirnya apa? Kita terjerat dengan asumsi. Dalam hal melayani, ya. Teman-teman yang melayani setiap lawat, itu ada orang baru yang mempunyai karisma, mempunyai kemampuan lebih daripada kita, yang dipilih oleh pemimpin rohani Anda menjadi pemimpin sebuah ibadah misalkan. Wah, gue nggak dipakai lagi, gue nggak dianggap lagi. Kalau asumsi itu dipakai, itu akan menjadi jerat bagi yang lainnya. Ketemu dengan orang-orang yang lukanya sama. Begitu dalam sebuah arisan orang-orang yang terluka, muncullah sebuah gosip yang menyebabkan turunkan gembala. Kenapa? Asumsi, voice yang tidak benar menjadi noise, membentuk asumsi, menyebabkan kita terjerat di situ. Dan gereja yang terbangun seperti itu, saya pernah tinggal di situ. Gereja yang satu bertumbuh, timbul masalah, pindah bawa sebagian gereja, bawa jemaatnya, pindah buat jemaat baru. Belum selesai persoalan di sini, muncul persoalan baru, membuat gosip bagi gembala sidangnya, pindah lagi, jadi pindah hantu jemaat. Bahkan saya sempat mendengar sampai anak cucunya mempunyai pengertian yang salah tentang yang dulu. Coba bayangkan. Kalau Anda tahu gereja saya ingat banget bagaimana separuh jemaatnya pindah karena gembalanya pindah. Ya, waktu kesana lagi separuh yang lagi pindah waktu gembalanya pindah. Jadi sebenarnya yang saya ingin katakan, the man behind kekacauan itu ialah iblis. Dia lebih rajin, dia lebih tekun, kita kurang berani, kita kurang tekun, kita nggak doa, hingga akhirnya pecah jemaat. Hati-hati dengan cara iblis yang sangat tipis seperti ini. Dia bisa membuat segala sesuatunya menjadi rusak. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa hal ini pun bisa Bapak Ibu perhatikan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Apalagi yang punya anak-anak mulai remaja harus memperhatikan dengan seksama bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak remaja.
Mazmur 55 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Bagaimana asumsi itu beroperasi dan jadi nyata atau terjadi demikian. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Yang saya kasih merah, hatiku gelisah. Nah, mulai ini kalau sudah mulai muncul asumsi, cara kerja asumsi itu ialah membuat kegelisahan semu. Hatiku gelisah. Kalau iblis telah taruh bara api kesalahan pada orang, maka yang muncul hatiku gelisah. Jadi kalau nanti mulai muncul kegelisahan lihat orang maju, tetangga saya kok pakai mobil bagus, motornya baru, oh wih, perubahan di rumahnya, terbangun kegelisahan dalam batin kita. Hati-hati, ini asumsi yang ditanam iblis. Dan ini tertulis dalam kitab Mazmur, dan Mazmur mengatakan hal ini. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Nah, mulai waktu sudah masuk di dalam diri kita, maka pikirku. Nah, disitulah muncul asumsi yang terbangun yang membuat kita mempunyai pengertian salah dan membelokkan arah tujuan hidup kita. Pikir. Di dalam pikir itulah semua rencana-rencana yang dibuat terjadi. Karena asumsi yang dipelihara dan dibawa ke perasaan. Dan dibawa ke perasaan itu muncullah pikiran. Dan pikiran itu akhirnya ada agenda tindak yang menyebabkan kekacauan. Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan asumsi bahaya atau asumsi salah menyebabkan kita terjerat, dan cara kerjanya sangat lihat. Dari mulai mendengar, dari mulai menangkap, dan mulai mencerna dan dipikirkan, lama-kelamaan kita menjadi orang yang melakukan apa yang dianggap benar, yang disebut dengan asumsi salah. Anda punya pengalaman sekali ya? Pengalaman. Saya jujur, saya pernah bergaul dekat dengan orang Batak. Ada orang Batak di sini? Banyak ya? Saya pernah berpacaran dengan orang Batak lah. Oh, saya nggak seperti tampilan dulu. Sistem dulu suami Anda itu paling ganteng di sini, Tamburan tinggi. Ya, kata istri saya, kata kelasnya dia, wih ganteng tuh. Ya, Pak Jevi juga ganteng. Kuliah di Petamburan. Ya, saya nggak seperti ini tampilan saya, lurus, sistem ini dia one pack. Ya, nah, saya bergaul dengan orang suku Batak, tetapi belum pernah dalam pengalaman hidup saya berpacaran saya ditinggal oleh Batak oleh wanita. Yang lebih sering saya tinggalin wanita waktu belum bertobat. Setelah bertobat, ampun Tuhan, nggak mau lagi dengan apa yang telah Tuhan berikan. Waktu saya ditampar pendidikan di kondisi seperti itu, saya terbangun dalam asumsi saya bahwa suku ini tidak baik karena meninggalkan saya. Asumsi terbangun, kemarahan terjadi. Tidak ada dalam track record sejarahnya yakni yang ditinggal wanita Batak. Ya, tapi saya terbangun di situ. Yang paling parah adalah sampai ke lubuk hati saya menyimpan semua kemarahan itu. Kalau saya sedang diam begini, melintas orang Batak ngomong Batak, siapa bisa marah? Bisa marah. Asumsi yang sampai merasuk di pikiran dan di jiwa kita menyebabkan kita tersesat di situ, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat orang, saya akan maaf ya, kita not human being yang perfect lah, pasti pernah berbuat salah. Ada orang nih, lagi mampir gua, ngutang. Akan terbangun sebuah persepsi, sebuah asumsi bahwa orang ini kalau mulai menyapa kita akan ngutang. Kalau sampai ke situ, perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, Anda sedang dijerat dengan asumsi salah.
Dan saya berdoa agar supaya teman-teman sekalian mengerti bagaimana cara iblis menjerat kita. Jangan biarkan asumsi itu menjerat kita, bahkan jangan biarkan semua understanding salah atau pengertian yang salah kita pelihara dan dimainkan di pikiran kita. Itu caranya. Ya, oke. Bahaya asumsi. Masalah jangan dipikirkan. Masalah kita hadapi bersama Tuhan. Setiap kita pasti punya masalah. Anda nggak mau punya masalah? Siapa yang nggak mau punya masalah? Saya akan tempelkan gelar baru. RIP ALM. Rest and Peace Almarhum. Jadi hanya orang yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang nggak punya masalah. Selagi kita hidup pasti punya masalah. Tetapi perbedaan kita di luar Tuhan adalah kalau di luar Tuhan tidak temukan jawaban terhadap masalah kita, tetapi di dalam Tuhan setiap masalah ada jawaban. Dan jangan biarkan masalah asumsi yang kita bangun itu dibiarkan dan tanpa bawa ke Tuhan. Sejujurnya saya adalah orang yang suka memelihara asumsi di pikiran saya. Waktu ada masalah saya meratapi, tidak ada tindakan apa-apa. Saya memikirkan dan tidak ada yang saya tindak. Saya kata bahasa Inggrisnya loro, larang, nestapa ini. Ya ada masalah dipikirin, maka masalah harus dihadapi, diselesaikan. Dalam Kristus masalah kita hadapkan kepada Tuhan. Dan saya percaya hari ini teman-teman sekalian setelah tahu jika ada masalah serahkan kepada Tuhan. Saya mencatat banyak banget tawaran Tuhan. Banyak banget ayat firman Tuhan yang menawarkan kepada kita untuk kita hadapi masalah bersama Tuhan. Yang paling banyak ialah ini. Jika kamu tahu kita punya masalah dalam hal makan minum, Tuhan tawarkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tawarkan, jika engkau percaya, engkau tidak akan pernah takut kekurangan. Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepadaku, maka aku akan bertindak. Ada banyak ayat firman Tuhan yang menawarkan kemenangan atas masalah yang kau hadapi. Pertanyaannya, berani nggak kita meletakkan kepada Tuhan? Asumsi salah menyebabkan kita tidak berani meletakkan pergumulan masalah kita pada Tuhan. Ditambah cara pergaulan kita mengenal siapa Bapa kita. Kita seakan-akan mengenal Bapa di surga seperti Bapa di bumi. Kalau saudaraku sekalian mempunyai pengalaman jelek dengan Bapa di bumi yang cannot give everything, dia bukan Bapa yang baik, maka kita tidak akan berani meletakkan kepada Tuhan pergumulan hidup kita. Tapi hari ini biarkanlah firman Tuhan meningkatkan. Waktu kau tahu dan mengenal siapa Bapa kita, apapun masalah, pergumulan apapun masalahmu, Bapa katakan serahkanlah kuatmu kepadaku, maka aku akan bertindak. Kita begini, saya kasih gambaran. Kita itu seperti anak sulung. Gambaran kita adalah anak bungsu. Tapi seringkali kita menjadi seperti anak sulung dengan Bapa. Kalau anak bungsu jelas dia berbuat salah, menghambur-hamburkan harta. Sedangkan kita yang tinggal dalam Bapa seperti anak sulung, tidak mengerti akan arti Bapa. Dalam masalah hidup kita seringkali bertingkah seperti anak sulung yang tidak mengenal siapa Bapa. Anak bungsu saja dia bertobat, terima kembali kemuliaan sebagai anak dari Bapa. Amin. Oke. Waktu ada masalah, serahkan pada Tuhan dan menyerahkan dengan sepenuh hati. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-49 ayat yang ke-50. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira. Mereka ini siapa? Murid. Mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena asumsi yang salah. Saya tebak gitu, saya kasih tambahan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bahaya asumsi
yang menyebabkan para murid melihat Tuhan seperti hantu adalah karena tidak kenal siapa Tuhan. Murid itu dari 3 tahun bersama. Kurang lebih di ayat ini dikatakan bahwa Yesus berjalan di atas air dan kurang lebih sekian tahun mereka bergaul dengan Tuhan. Asumsi membahayakan kita. Segala sesuatu yang kita bangun dengan asumsi salah, melihat setiap hal seperti ghost, padahal ada Tuhan di situ. Bagaimana cara mengatasi asumsi? Bagaimana caranya? Caranya adalah satu. Stop berasumsi. Langkah awalnya, waktu mulai ditawarkan asumsi, jangan ambil. Stop dan jangan cerna di pikiran kita. Jangan masukkan dalam pikiran kita. Ini contoh nih, contoh. Saya suka bergaul dengan Ibu Rip karena saya sedang banyak bicara dengan beliau. Di depan mata itu tidak ada kekuatan lain selain mengandalkan Tuhan. Amin. Waktu mengelola usahanya, beliau meletakkan ke dalam tangan Tuhan. Dia bergaul dengan para hamba-hamba Tuhan. Para hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang meletakkan iman. Dan saya katakan, tahun depan akan adalah tahun yang restart and set up perusahaan. Waktu engkau sadar bahwa ada janji Tuhan. Waktu kita memperkatakan hidup, maka menjadi hidup. Waktu kita melihat sebuah peluang dengan iman, maka iman kita akan tumbuh. Gereja ini pun akan mempunyai gedung baru dan tempat baru. Semua lengkap. Hidup kita diperkatakan, kehidupan diucapkan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang memperkatakannya itu jadi. Dan saya perkatakan gedung gerejanya nggak segini, gedung gerejanya lebih besar lagi. Kita sedang mencipta di awal iman kita. Kita sedang menciptakan di roh kita. Apa yang terjadi di alam roh akan berdampak di alam nyata. Waktu kita redam, waktu kita tertekan dengan asumsi hidup kita, kita akan pernah menciptakan di roh apa yang terjadi dalam alam nyata. 2-3 berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Jika kehadiran Tuhan itu nyata, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu yang menjadi mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mungkin, kata malaikat kepada perempuan Maria. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatunya mungkin, termasuk gedung gereja dan tempat ibadah yang baru. Bapak Ibu sekalian, mari mencipta. Jangan biarkan asumsi membuat imanmu mandek dan tidak bertumbuh di situ. Halo, bangun paradigma yang baru. Buang jauh-jauh asumsi. Segala asumsi salah buang dan ciptakanlah itu. Stop berasumsi salah. Gedung ini akan dipakai Tuhan, akan lebih luas lagi. Jemaat ini akan bertumbuh besar dan tambah besar. Amen. Saya melayani di sebuah tempat dengan iman, akhirnya mempunyai banyak ruang-ruang belajar. Ada sekolah, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, SMK, sangat luas sekali. Saya pernah berhimpun di sebuah gereja yang disebutkan dulu FA menjadi subprogram, akhirnya menjadi the program, dan menjadi besar sekali. Saya pernah di situ. Saya pernah memulai sebuah FA yang tadinya program menjadi the program, hingga akhirnya setiap FA berkumpul di sebuah gereja baru dan pengembangannya luas. Mazmur Yesaya 52, pancangkan, lemparkan kemah-kemah, dan itu terjadi. Amin. Saya pernah di situ dan saya pernah hidupi ayat itu. Dan kita lakukan setiap kali ibadah pembebasan. Lapangkanlah tempat kemahmu. Setiap minggu iman kita deklarasikan tentang lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda kediamanmu, jangan menghemat, dan itu terjadi. Yang pernah kenal itu, ada yang kenal itu? Ya, saya tahu itu. Saya pernah makan di Debis Makassar Pemuda Senayan. Bagaimana hambanya diberikan Tuhan marifat, hikmat mengembangkan sebuah gereja. Dan akhirnya saya lihat bagaimana pengembangan gereja itu. Artinya bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Yang perlu adalah sepakat. Yang perlu adalah sepakat.
Sepakat ialah, ya saya setuju, ya amin saya lakukan. Dan kali ini saya ingin berkata, gereja ini tidak segini. Gereja ini kan makin lama makin luas. Amin. Oke. Murid melihat Tuhan dan berasumsi salah. Asumsi bisa menjadi sebuah pintu masuk ke sebuah kejahatan. Saya sehari-hari di penjara-penjara, lapas rutan saya kunjungi, dan setiap kejadian pelanggaran undang-undang pidana di penjara itu berawal dari asumsi. Pikirnya dengan berjualan narkotika akan kaya, padahal ya sebenarnya tangkap. Ya. Dengan berjudi akan kaya, padahal enggak juga. Judi akan menjerat. Jadi banyak hal dengan 378 dia jumpa, membuat kepalsuan, membuat kebohongan akan jadi kaya, tidak juga. Korupsi pikir dengan kaya, tidak juga. Dan akhirnya mereka terbangun dari kejahatan. Dan setiap kejahatan itu berawal dari asumsi di pikiran yang salah. Saya langsung saja ke bahaya asumsi, ya. Bahaya asumsi, orang yang berasumsi berpikiran negatif dan hatinya sensitif untuk perasaannya sendiri, egonya sendiri. Bahaya itu ada pada orang-orang yang asumsinya begini, itu akan melihat segala sesuatunya kuat. Ya. Yang kedua, orang yang berasumsi cenderung mudah emosional. Yang ketiga, orang yang berasumsi mudah bereaksi dan mengambil keputusan-keputusan yang kontraproduktif. Orang yang berasumsi membentengi pikirannya dengan kebenaran diri sendiri sehingga susah dinasihati. Injil diberitakan berkali-kali pada orang tersebut, tapi asumsinya tidak pernah membentengi segala sesuatu yang baru. Bertahun-tahun mungkin Bapak Ibu menginjili orang, orang diinjili, tidak tobat. Diinjili, ada benteng. Dari saya mempelajari tentang Islamologi karena saya dosen, saya mengerti apa yang namanya kairos Tuhan. Baru-baru ini kami mentobatkan beberapa orang dari Muslim menjadi pengikut Kristus. Waktu diajarkan tentang awalnya, waktu kita jelaskan tentang Kristus, ada benteng yang mengatakan tidak ada namanya Tuhan beranak. Mereka mengatakan hanya satu Tuhan, tidak ada Tuhan lain, tidak ada Trinitas, tidak ada keselamatan, tidak ada yang namanya kebenaran dari Kristus. Di Yahudi demikian juga, tidak ada namanya Yesus. Bagi orang Yahudi, Yesus itu nabi, orang Kristen, orang bijaksana yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Bagi mereka, Yesus itu bukan Mesias. Asumsi ini dibangun keluar dari Israel. Tanya pada Yahudi, do you know Jesus? I don't know Jesus. Jesus adalah orang kudus, orang bijaksana di kalangan orang Kristen. Dan Pauluslah yang memberitakan tentang nama Yesus dan menempatkan Yesus sebagai juru selamat. Padahal Yesus adalah orang biasa. Asumsi ini dibangun dan terbangun sebenarnya sekarang. Bagi mereka, kenapa orang Yahudi nggak terima Yesus? Bagi mereka tidak ada Mesias yang dari Galilea. Bagi mereka Mesias itu adalah dari Daud di Bethlehem. Asumsi ini dibangun dengan doktrin, Bapak Ibu sekalian. Dan tinggi ini sampai dengan detik sangat banyak orang Yahudi yang nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tahu Yesus adalah keturunan Yahudi dari ibunya Yahudi, papanya Yahudi. Tapi dalam Talmud mereka mengatakan bahwa Mesias itu akan menjadi raja yang memerintah atas Israel. Saya ingin beritahukan 12 murid Yesus dan 70 murid yang lainnya, ada 70 dan 12 murid Yesus, pertama kali berasumsi bahwa ada Mesias yang akan mendirikan kerajaan Daud 2000 tahun yang lalu. 12 murid itu berasumsi bahwa telah lahir seorang Mesias yang akan memerintah Israel 2000 tahun baru, mengalahkan orang Romawi dan mendirikan kerajaan Daud lagi. Tiba-tiba dalam Lukas katakan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Mesias yang dijanjikan itu mati. 70 orang muridnya tinggalkan Yesus. Itu ditulis di Alkitab. 70 orang tinggalkan Yesus. Kata Yesus kepada 12-nya, kamu gak pergi juga. Karena asumsi mereka mengatakan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang akan mendirikan kerajaan Israel Raya
seperti zaman Yahudi, seperti zaman Daud dan Salomo. Tapi tiba-tiba dia katakan, inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Loh, Mesiasnya mati ternyata. Dan 70 orang ditinggalkan Yesus. Kata Ibu Petrus, kalau nanti kau memerintah, dudukkan anakku di sebelah kananmu. Semua orang Yahudi yang melihat Yesus saat itu menganggap inilah raja orang Yahudi yang akan memerintah, menjadikan kerajaan itu tegak 2000 tahun yang lalu. Tapi saat Yesus katakan, dia melakukan salib. Saudara sekalian, betapa kecewanya Petrus waktu Yesus ditangkap di Getsemani. Betapa marahnya Petrus jika dia menyangkal 3 kali karena itu. Karena asumsi yang dibangun oleh murid-muridnya, Yesus memerintah sebagai raja seperti Daud, seperti Salomo 2000 tahun lalu. Kalahkan orang Romawi, mendirikan kerajaan Israel Raya. Asumsi itu dibawa sampai dengan hari ini. Orang Yahudi tidak ada menganggap Yesus Mesias. Dia tetaplah orang bijaksana, nabinya orang Kristen yang mendirikan namanya Nazaret atau Nasrani, yang menjadikan sebuah pengajaran bagi mereka. Kelompok Yesus adalah sempalan dari pengajaran Yahudi. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa jangan kita dijerat sama seperti orang Yahudi dijerat. 2000 tahun yang lalu Allah yang Maha Besar telah mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Siapa yang menghadap Bapa melalui aku, engkau akan selamat. Jangan biarkan Injil yang hari ini diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini dan di tempat-tempat lain membuat kita terjerat dalam asumsi kita dan kita nggak ngerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Jangan biarkan asumsi salah melihat engkau melihat Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Jangan biarkan asumsi salah engkau melihat karya Tuhan dalam hidupmu. Jangan biarkan asumsi salah engkau buta melihat bagaimana Tuhan memelihara hidupmu. Tahun 2000, kalau kau lihat kanan kirimu, tahun 2020, waktu mulai COVID berjalan, saya melihat bagaimana tetangga saya lepas, lewat, meninggal dunia. Saya lihat, kalau hari ini Bapak Ibu sekalian tetap hidup, saya ingin beritahukan Allah itu setia menjaga langkah hidup. Mazmur 33 katakan, segala sesuatu dikerjakan Tuhan dengan kesetiaannya. Artinya, kalau hari ini kau pelihara, Tuhan tetap pelihara. Bapak boleh pulang ke rumah Bapak di surga, Pak Jeffrey. Tapi hari ini tetap Tuhan pelihara itu. Tetap Tuhan pelihara. Pak Rodi panggil Tuhan. Detik ini Allah kirimkan hamba-hamba Tuhan to care of you, day by day, support you, pray for you. Dan itu siapa? Tuhan yang bekerja. Kalau Bapak Ibu suami istri tetap saling mendoakan, itu Tuhan. Sifat Tuhan adalah setia. Kita yang kurang setia. Jangan biarkan asumsi itu dibiarkan dan membuat kita terjerat di situ, Bapak Ibu sekalian. Jangan menganggap, oh mama saya nggak sayang saya. Sayang. Papamu sayang. Kalau kita biarkan itu membuat kita semakin terjerat, makin manapun juga kita akan semakin jauh. Bagaimana sekarang menaklukkan asumsi? Yang terakhir, yang terakhir. Ya. Oh ya, sudah ke WC. Ya, oke. Ya, bagaimana menaklukkan asumsi? Yang pertama, sadar bahwa asumsi itu salah dan menghancurkan. Yang kedua, rendahkan. Yang kedua, runtuhkan asumsi, bangun iman dan pengharapan dengan pemikiran yang positif. Yang ketiga, buka hatimu untuk Tuhan dan untuk menerima kritikan dan masukan dari orang lain. Ini yang penting sekali. Yang terakhir, bagaimana menaklukkan asumsi? Selalu cari wajah Tuhan dan perkenanan Tuhan. Kisah Daud di Siklak, kalau Bapak Ibu pernah baca 1 Samuel pasal 30. Orang-orangnya Daud hendak melempari Daud dengan batu. Orang-orangnya Daud, anak-anaknya, istrinya ditawan oleh Amalek.
Tapi apa yang Daud pikirkan? Apa yang Daud lakukan saat kondisi seperti itu? Di ayat yang ke-6, Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Jangan biarkan asumsi melemahkan itu. Jangan biarkan asumsi salah meruntuhkan semua apa yang dibangun selama ini. Tapi waktu masalah datang, dia teladan Daud. Daud memerintahkan Imam Abiatar, ambil baju efod. Dia ambil baju efod. Dia sembah Tuhan. Dia menghampiri takhta Tuhan. Jangan biarkan asumsimu membuat kau tenggelam dan kelemahanmu. Tapi kau pilih Yesus. Hadapi. Yang ketiga yang Daud lakukan saat di Siklag itu, Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Kemudian Daud bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, itu Alkitab. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat sisi lain dari Tuhan. Jangan biarkan asumsi bahaya itu atau bahaya asumsi salah menjerat hidup kita dan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Saya undang Imam Musik. Saya undang WL, maka saya nyanyi. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu jerat asumsi apa yang saat ini kau sedang pegang dan kau pelihara, dan kau tidak sadar bahwa asumsi itu menjerat itu. Kami tidak berdoa Tuhan Yesus. Engkau lihat setiap doa yang kami angkat kepada-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua asumsi salah yang selama ini dibangun dalam pikiran kami dan terus mengekang kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami runtuh dan kami copot di pikiran kami. Tidak lagi yang asumsi salah yang terbangun tentang siapapun yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, mari Kau lihat kami. Biarkan roh, jiwa, dan tubuh kami sempurna, tak bercacat dan tak bercelah. Saat Kau datang yang kedua kali kelak, menjemput semua kami di awan-awannya. Kalau di antara kami punya salah dengan orang di sebelah kanan kiri, sebelah kanan kami, atau orang tua kami, atau suami kami, atau istri kami, pandangan kami yang salah, kami mohon Tuhan Roh Kudus, bantu kami membereskan semua asumsi salah. Dan biar kami benar di hadapan wajah-Mu yang kudus. Kami memperhadapkan semua kami Tuhan di hadapan wajah-Mu. Biarkan semua kami Tuhan milik Muhammad yang berjani, milik kepunyaan-Mu. Dan Tuhan pelihara hidup kami sampai Tuhan jemput kami di awan-awan yang terpujilah Tuhan. Amin.